Shalom bagi kita semuanya. Salam Bapak Ibu. Ya, sebelum kita memulai ibadah kita dengan hormat, saya minta yang di depan, yang di belakang agak maju ke depan sedikit ya. Kita isi dulu kursi yang di depan ini karena berkat yang di depan lebih besar loh, ya kan? Dari depan dulu baru ke belakang, oke? Iya. Ya, kita isi dulu kursi-kursi yang di depan. Nanti teman-teman kita yang lain boleh duduk di belakang. Iya. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Dan kita percaya bahwa malam hari ini adalah malam yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu mari kita buka hati kita, hidup kita bawa di hadapan Tuhan. Supaya setiap pujian penyembahan kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan firman Tuhan yang kita terima pada malam hari ini adalah firman yang mengajar kita, menguatkan kita, menegur kita, bahkan memberikan kita kedewasaan rohani. Amin. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan pada malam hari ini. Terpujilah nama-Mu buat segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Saat ini ya Tuhan kami mau beribadah kepada-Mu. Tuhan kami minta urapan dan kuasa-Mu memenuhi setiap hati kami. Kuduskan dan layakkan kami Tuhan di hadapan-Mu. Biarlah perkenanan Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kami. Sehingga apa yang kami persembahkan lewat pujian penyembahan kami adalah yang menyenangkan hati Tuhan. Firman-Mu juga yang ditaburkan oleh hamba-Mu pada saat hari ini adalah firman yang luar biasa, yang mengubahkan, menguatkan, memperbaiki, dan juga Tuhan Yesus Bapa yang baik memberikan kedewasaan rohani bagi setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan, ibadah kami ini dari awal sampai selesai. Kami minta pimpinan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap memuji Tuhan sama-sama kita katakan, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya, mari kita semuanya bangkit berdiri. Kita akan bersorak memuji memuliakan nama Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia sangat baik bagi kita. Yeay!
setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah, yes, kepada Tuhan. Amin. Sebab Dia baik untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasanya sekali lagi, bahwasanya terselamanya, kasih setianya. Sama-sama katakan, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab itu yang kehendaki Tuhan bagi kita, amin. Amin. Mau kita bersorak lagi bagi Tuhan? Haleluya. Haleluya. Hati kami percaya kepada Tuhan. Yes. Mari tepuk tangan lebih lagi bagi Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara
Kau luar biasa bagi kami. Terima kasih sukacita surga yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa. Saat ini ya Tuhan, kami percaya Engkau mencurahkan kuasa dan berkat-Mu bagi kami di tempat ini. Amin. Dan kami akan membuka hati kami. Kami akan menerima firman-Mu ya Tuhan, dengan hati yang haus dan rindu kepadamu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari jemaat Tuhan nyanyikan pujian ini dari awal. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Kita katakan kembali Tuhan, Tuhan,
Wala hasyana makuadi. Hesyana makarasuri. Alam semesta memujimu, terlebih kami umat tebusan milik kekalmu Tuhan, kan memuja menyembahmu. Bina hasyahe nama kuadi. Oh, selamanya tiada yang lain, Yesus saja. Wala hasika nama kuadi. Terima kasih Bapa untuk saat indah dalam lawatan Tuhan malam hari ini. Dalam pujian dan sembah kami diberkati, kami juga dipersiapkan untuk menyambut Tuhan melalui pemberitaan firman, dan kini kami telah siap pujian penyembahan, menjadikan hati kami tanah baik, tanah subur bagi benih yang akan ditabur, yakni firman Tuhan. Dan firman adalah pribadi Tuhan sendiri. Kuasa firman sangat sempurna dan tidak akan pernah kembali sia-sia. Karenanya cengkram kami dari awal, pertengahan hingga akhir, buat kami mengerti, dan dalam anugerah Tuhan sajalah kami melakukannya. Kami rindu tidak hanya menjadi pendengar saja, namun pelaku firman, hidup semakin berkenan, bahkan menyenangkan hati Tuhan. Urapi kami semua, sehingga kami sama-sama diberkati, baik pemberita pun para pendengar, dan kami semakin memuliakan Tuhan. Ruangan ini pun sudah dipercik dengan darah Yesus, sudah disucikan, dikuduskan menjadi teritorial kerajaan. Inilah ruang lawatan, ruang kehadiran-Mu ya Tuhan, namun juga ruang perjumpaan khusus kami dengan Tuhan dan Tuhan dengan kami. Roh Kudus, Engkaulah saja yang kami persilahkan untuk seleluasa mungkin beracara dan menjamah kehidupan setiap kami. Berbicaralah ya Bapa, kami siap duduk diam dan mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami pun berdoa. Haleluya. Amin. Kemuliaan bagi Raja di atas segala raja. Silahkan, oh sudah duduk, haleluya. Yang di atas silahkan duduk, shalom. Merdeka. Oh haleluya. Enggak ada yang pakai merah putih ya? Oke, termasuk saya ya, tapi tetap nuansa kemerdekaan ada di mana-mana, dan kita negeri ini khususnya sedang merayakan double 77 kemerdekaan tahun 77 ya. Puji Tuhan ya, angka sempurna double ya. Mari beriman bahwa Tuhan melawat negeri kita. Ya, amin. Puji Tuhan. Baik, sudah diberkati dalam pujian penyembahan, saatnya firman Tuhan, dan dianjurkan oleh Bugem untuk hari ini, malam ini bicara tentang, sebenarnya ini kalimat yang sering kita katakan ya. Kita suka, apalagi yang maju ke depan untuk bersaksi, aku ada bukan karena kuat gagah, bukan karena kebaikan, semata-mata hanya karena kasih karunia. Sering ya kita katakan ya, benarkah? Saya khawatir lip service hanya sebatas bibir lidah. Sebab kalau benar bahwa kita ada karena kasih karunia, maka 1 Korintus 15 ayat 10 itu pasti benar-benar terjadi ya. Nah saudara-saudara, jadi perbincangan kita hari ini hal amazing grace. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai anugerah yang mengagumkan, yang menakjubkan, yang luar biasa, tapi juga bisa disimpulkan sebagai anugerah yang ajaib. Oke, 1 Korintus 15 ayat 10, demikian firman Tuhan. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Kalau benar amazing, pasti nggak sia-sia ya. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Puji Tuhan. Nah saudara-saudara, memang sejak awal kita harus sadar sesadarnya ya, bahwa anugerah itu amazing, ajaib, luar biasa. Kalau gagal paham, pantas kita gagal juga untuk menyatakan bahwa benar kasih karunia yang berharga itu tidak sia-sia.
Loh, kalau benar karena kasih karunia kita ada, maka kalimat ketiganya kan jelas, aku bekerja lebih keras, radikal, all out, semuanya dikerahkan agar Tuhan dimuliakan. Betul. Nah, saudara-saudara, mari paham situasi yang kita jalani lebih dulu, karena ini batu lompatan untuk sampai di pemahaman ya. Kita sedang ibadah nih, saudara-saudara. Anda yakin gak bahwa ibadah GB Afiat Cemara adalah ibadah yang dilawat oleh Tuhan? Tuhan Yesus loh ya. Tuhan Yesus adalah yang maha mulia, raja di atas segala raja. Halo, Anda setia hadir pasti bukan, alasannya bukan semata ingin jumpa satu sama lain, jumpa hamba Tuhan. Yang penting dalam setiap ibadah adalah kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Roh Kudus, Yesus Tuhan yang maha mulia itu. Betul tidak? Kalau benar Anda menyadarinya, ini bisa saya katakan amazing. Halo? Oh iya, mari saya gambarkan sebuah acara di Medan misalnya. Ada sebuah acara peruntukannya bagi RI1, Presiden Jokowi. Misal. Kalau itu acara, loh, ibadah ini kan peruntukan bagi yang maha mulia, raja di atas segala raja. Semua pujian sembah untuk menjadi dupa harum bagi pujian hati. Betul tidak? Oke, mari kita umpamakan ada acara khusus. Memang dirancang untuk kehadiran sang presiden. Menurut Anda, yang boleh hadir siapa? Coba. Saya mau kasih contoh dulu deh. Maaf yang baju merah Bapak ini. Siapa namanya Pak? Hadi ya. Andai betul ada acara nih, memang peruntukannya untuk Pak Jokowi nih. Pak Hadi kira-kira boleh masuk nggak? Boleh datang nggak? Nggak boleh ya. Kalau pakai teori kemungkinan, kalau bilang langsung nggak boleh berarti 0 dong. Betul ya, 0 ya. Nggak mungkin punya ya. Nggak mungkin punya ya. Itu ngomong RI1. Gimana kalau acara khusus untuk misalnya Presiden Putin, Presiden Rusia? Tambah nggak mungkin. Betul nggak? Betul nggak? Oh ya, kalau sampai sebuah acara orang yang berkuasa, orang yang begitu hebat hadir di sana, maka itu acara jadi spesial. Betulkah? Halo. Ya, saya pakai contoh yang lebih memasyarakat ya. Sepak bola itu sangat banyak orang kenal, bahkan banyak orang suka ya. Saya pakai lagi ini contoh ya. Misalnya PSMS Medan ketemu Persija Jackmania. Anggaplah saya si Jackmania itu. Anda pasti memihak PSMS kan? Kan sering atau udah berulang kali ketemu. Betul nggak? Andaikan Anda mau nonton, ya sudah sering lah. Bagaimana kalau diberitakan nanti di acara PSMS lawan Persija akan hadir Cristiano Ronaldo. Kira-kira semakin menariknya. Kenapa? Influencer, public figure. Yesus superstar. Tidak hanya sekedar superstar yang maha mulia, raja di atas segala raja. Kalau sampai hadir di ibadah Afiat Cemara, berarti amazing. Tuh, kita hadir di gereja itu utamanya ingin jumpa sang pemilik nafas dan masa depan, yang adalah Bapa kita sendiri. Betul tidak? Ya, berarti ibadah ini amazing. Di dalamnya ada anugerah yang sedang bekerja. Itu ngomong komunitas atau ibadah. Sekarang ngomong pribadi. Kan tadi Pak Hadi bilang ya, gak mungkin lah aku ada di sana. Pak Hadi sekali lagi berpendapat, yang boleh hadir siapa sih? Di acara peruntukannya untuk RI1 tadi, kira-kira tentu orang-orang yang tergolong penting ya. Betul tidak? Betul? Itu dia. Semakin penting ke seseorang, semakin mungkin dia diundang. Betul? Pertanyaan, kita yang ada di ibadah ini, yang amazing itu karena Tuhan hadir, emang seberapa penting? Nah ini dia. Anda sadar nggak bahwa Anda itu penting, Anda itu berharga? Anda sadar nggak ada seseorang yang walau disiksa 10 kali, itu yang dinamakan jalan salib. Ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya ini, bahasa lainnya tuh Via Dolorosa, perjalanan siksa, 10 tahap loh. Oke, dan tetap bertahan sampai tetes darah penghabisan, bertahan sampai puncak derita salib Golgota. Untuk siapa? Untuk Anda. Apa artinya? Kita sudah dinilai berharga sampai beliau tuh bertahan
untuk boleh memiliki kita bahkan sampai selama-lamanya. Amazing. Amin. Ibadahnya amazing karena yang maha mulia hadir. Kalau sampai kita ada, mari sadar bahwa kita sudah diperhitungan berharga, penting. Kalau Anda gagal paham, memang Anda tidak akan pernah melakukan itu kalimat dalam 1 Korintus ya. Kita harus buktikan bahwa anugerahmu gak akan sia-sia Tuhan. Aku akan bekerja lebih keras. Kan saya buktikan juga saya kerja keras. Gak ngomong upah. Zaman corona yang berbahaya dan mengerikan, bahkan sejumlah rekan diundang pun tak ingin hadir dengan alasan tunggu normal. Tapi Krismuntu tetap ada. Ya sampai orang, "Dah takut mati Pak." Saya hampir mati di beberapa tempat urusan lain. Mati bisa dimanapun. Halo, tuh kan kalau udah ngomong mati Anda senyap. Terlampau mahal urusannya kalau mati kan. Jadi Yesus mempersembahkan sampai tetes darah penghabisan dianggap cerita biasa ya. Halo, jangan main-main saudara-saudara ya. Jadi ini amazing. Kalau engkau gagal paham sayang sekali. Dan ketahuilah dalam setiap ibadah yang amazing karena kita juga dianggap berharga sejak awal. Kalau kasih karunia, 2 unsur kasih karunia tetap melekat, akan lebih meningkat lagi. Apa sih unsur kasih karunia? Kalau dalam hal ibadah tuh pujian penyembahan. Nanti kalau dalam uraian hal kebaikan Tuhan dan kemampuan Tuhan. Kalau ini tetap mewarnai kita Kristen yang anak Tuhan yang senang memuji namun juga menyembah. Itu unsur kasih karunia. Saya berani pastikan kita tidak hanya jumpa di GB Avia Cemara. Kita akan mengalami rapture. Ada pertemuan yang begitu megah dengan orkestra yang tidak tertandingi. Saya hamba yang suka mengimajinasikan. Ya, itu trompet sangkakala dari segala penjuru, sementara dari segala arah anak Tuhan naik. Ada trompet yang begitu megah. Tetetetetetet. Pernah lihat enggak sih ya? Apa ya? Ya sekarang sudah jarang sih orkestra ya. Ya, zaman sebelumnya sering ada pementasan orkestra. Saya rasa kalau nonton orkestra itu megah sekali. Ini orkestra raksasa dari segala penjuru. Anak Tuhan naik sembari nyanyi. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang sekian miliar orang bernyanyi. Megah. Siapa yang akan termasuk di dalamnya? Hanya mereka menyadari tentang kasih karunia dan hidup di dalamnya. Pembuktian, aku akan katakan kepadamu Tuhan, gak sia-sia. Aku akan bekerja lebih keras. Kalau anak Tuhan bukan kumpulan orang manja, maka kerajaan Tuhan akan semakin tumbuh dan berkembang. Kalau anak Tuhan para workaholic bagi bapaknya, maka kerajaan Tuhan akan semakin cepat dalam perkembangannya. Saya khawatir sebagian anak Tuhan terperangkap di zona nyaman. Melewati 2 tahun corona saja sebagian sudah kenakan Zoom online. Udah merasa beribadah lagi. Halo, padahal ibadah di rumah sembari pakai kolor, sembari makan kacang, sembari angkat kaki, itukah ibadah? Itukah ibadah? Bukan, kurang ajar. Pada akhir zaman dalam masa penampian, siapa yang tetap setia akan tetap di tangan sang penapi. Kalau engkau mempermainkan anugerah, engkau akan lepas dari sang penapi. Engkau menyesal ketika anugerah ditutup. Dan engkau terkejut. Engkau bukan bagian dari rapture. Itu dia. Dan puncak amazing, keajaiban anugerah ketika kita muka dengan muka jumpa dengan Yesus pujaan hati. Buat Anda Yesus pujaan hati apa bukan sih? Halo, unsur kasih karunia kan 2. Tidak hanya hal puji, tapi hal puja. Kita seorang pemuji yang juga seorang pemuja. Kita yang paham kebaikan Tuhan, namun juga kagum dengan pribadi Tuhan. Beda loh kalau Anda hanya fokus pada pujian, itu iman upahan. Pernah kan saya jelaskan, kenapa ku puji? Karena Tuhan itu baik. Dari mana Tuhan baik? Karena Tuhan buka jalan untuk memberkati. Kalau diupain, Tuhan baik. Senang diberkati? Gak jawab berarti sudah sangat kaya, enggak apa-apa.
Senang saya datang kemari ya. Senang diberkati? Oh masih butuh, oke. Sadar ya. Oke ya, senang diberkati. Berarti berkat penting? Penting. Ketahuilah, sumber berkat lebih penting. Itu pemujaan. Itu true worshiper. Jadi seorang pemuji yang juga seorang pemuja diberkati, haleluya. Enggak diberkati, tetap segala puji bagi Bapa. Enggak amin ya. Oke, ini kebanyakan iman upahan nih. Susah ini ya. Mulutnya bilang baik kalau diberkati. Kalau enggak diberkati ditunda aja udah. Lama amat Tuhan. Kapan datangnya? Ya, baru penundaan. Iya kalau seminggu sebulan. Kalau tunda setahun, mulai curiga, mulai berprasangka buruk dengan Tuhan, dan mulai mengambil langkah balik. Bohong punya. Masih bagus kalau cuma langkah balik, takutnya tolak pinggang. Katanya Bapak yang perlu kasih. Katanya beri kemenangan lebih dari pemenang. Buktinya mana? Hati-hati Anda yang suka tolak pinggang, bawa muka naik ke atas. Ya kan? Tapuk malaikat, gigi copot 5, Anda baru tahu ya. Dan main-main ya. Sembarang Anda tuh. Nah saudara-saudara, makanya di depan kata grace memang harus ada kata amazing. Kalau dalam bahasa Indonesia kan di belakangnya jadinya anugerah yang ajaib. Ya oke lah. Lah kenapa sih harus menegaskan tentang amazing? Lihat tuh kalimatnya. Karena sesungguhnya kita bukan siapa-siapa, hanya karena anugerah Tuhan kita ada. Setuju? Setuju? Haleluya. Yuk kita masuk ke definisi, ke pemahaman dasar. Kita akan lihat pemahaman anugerah dari 4 bahasa. Bahasa Indonesia, Inggris, Ibrani, dan Yunani ya. Kita mulai dengan bahasa kita. Anugerah, yang adalah juga kasih karunia, adalah kemurahan hati Allah yang tidak pantas diterima oleh siapa? Oleh seseorang atau oleh siapapun yang layak dihukum. Yang layak dihukum itu siapa? Itu saya kasih petunjuk ayat tuh, Roma 3:23 sama 6:23. Semua orang sudah berbuat dosa, kehilangan kemuliaan Allah, upah dosa semua orang. Betul? Kasih karunia adalah kemurahan hati Allah yang tidak pantas diterima oleh orang yang layak dihukum. Kita ini layak dihukum. Tapi heran, anugerah Tuhan sudah hadir, sudah ada. Ya, yang paling gampang tuh didramatisasi dengan kalimat kasih karunia. Kalau ketemu kata karunia itu pemberian dari atas. Jadi kalau bentuknya kasih karunia berarti kasih yang sempurna diberikan kepada setiap mereka yang sebenarnya tidak layak tapi tetap diberikan. Kasih karunia. Ngerti nggak? Kalau nggak ngerti, tolong Bu Gembala pakai bahasa Mandarin. Iya kemarin begitu, waktu di ibadah lansia, tiap kali saya dianjurkan sama Bu Gem, tolong tanya nanti sementara khotbah, tahu nggak? Kalau jawabannya nggak tahu, Bu Gem maju ke depan, jelasin pakai bahasa Mandarin. Sekarang pun kalau Anda nggak paham, Bu Gem akan maju. Jelaskan pakai bahasa Mandarin, ya. Tinggal saya di belakang siap-siap kencrengan. Kumbreng, kumbreng. Haleluya ya. Nah saudara-saudara, dan kasih karunia itu memang dihadirkan untuk membedakan Kristen dengan luar agama lain di luar kekristenan. Pemahaman agama pada umumnya sepertinya manusia bisa menyelamatkan dirinya. Sehingga mereka dengan mengumpulkan sebanyak mungkin amal, kayaknya dengan cara itulah mereka akan diselamatkan. Coba Anda yang jawab deh. Kira-kira kalau saya dramatisir gini ya. Misal nih garis nih, kerajaan gelap, kerajaan terang. Siapa sih yang bisa memindahkan manusia dari neraka ke sorga? Emang manusia bisa lakukan untuk dirinya? Apalagi untuk orang lain. Gak bisa kan? Gak bisa kan? Nah munculnya kata kasih karunia untuk menggambarkan ya, prakarsa keselamatan itu nggak mungkin dari pihak manusia, harus dari pihak Allah dan dilaksanakan. Kapan? Itu saya tulis di sana.
Ya, karena memang bicara anugerah terbesar dari Allah untuk setiap kita adalah keselamatan yang hari ini kita mengerti sebagai kemerdekaan. Kemerdekaan dalam Kristus mencakup tubuh, jiwa, roh, hati, pikiran, panca indera, lengkap. Amin. Dimerdekakan dari kutuk, dosa, iblis, dan maut. Ya, caranya ia mengutus anak yang tunggal Yesus Kristus sang Logos, ya, Logos firman, Yohanes 1 ayat 1, untuk menjadi manusia dan menyerahkan nyawanya di bukit Golgota melalui salib. Itulah dia. Amin. Anda sadar betapa anugerah itu luar biasa? Ajaib? Oke. Sekarang dari bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris ini menyadarkan bahwa kita ini dapat dua hal, ya. Kalau dalam bahasa Inggris ketika bicara anugerah, kasih karunia akan hadir dua kata, mercy and grace. Mercy adalah diterjemahkan sebagai rahmat, ya. Adalah kemurahan hati Allah yang membuat kita tidak mendapat apa yang seharusnya kita dapat. Apa yang harus kita dapat? Neraka, hukuman. Mercy. Ya, kalau grace, kemurahan hati Allah yang membuat kita mendapat apa yang seharusnya tidak kita dapat. Apa itu? Sorga. Kenapa harus dimunculkan empat-empatnya? Ini kalau saya jelaskan khusus di sini, ini melengkapi satu sama lainnya. Dua hal ini satu kesatuan sebenarnya. Ada sebuah peristiwa sungguh di Malang. Saya pernah melayani satu keluarga. Tadinya apa ya? Ini memang keluarga suaminya khususnya sangat ditakuti. Sangat ditakuti dari agama yang lain. Ya, satu ketika join ada investor, ya, yang pokoknya kongsian lah. Si investor yang uangnya banyak hanya taruh duit karena dia percaya orang ini pasti akan bisa kelola dan pasti akan berhasil. Sepasti apapun bidang apa saja kan ada unsur apa ya? Kalau ngomong gambling juga gimana ya? Apa saja kan bisa saja berhasil, bisa saja gagal. Betul tidak ya? Betul? Apapun. Setuju nggak? Walaupun sudah diperhitungkan segala sesuatunya, ini kelihatannya serba pasti. Dalam pelaksanaannya gagal. Terjadi kerugian besar-besaran. Toh akibatnya dipermasalahkan dan masuk ke persidangan. Dan orang ini berhadapan dengan dia lebih kuat lagi, tidak hanya soal karisma tapi power, uangnya juga. Ya, jadi dia juga nggak berdaya. Nantinya saya dalam anugerah Tuhan ketemu, dilayani dan seterusnya, ya. Nah, saudara-saudara, dalam persidangan yang punya duit nuntut. Ini kerugian sekian, kamu harus bayar. Wow, ternyata dia kejepit. Dari arah manapun sangat dimungkinkan dia kalah. Angkanya puluhan miliar. Kecil ya, kelihatannya Anda dengar puluhan miliar ya, kecil. Oke, gak apa-apa. Ya enggak? Ya, hebat kok. Afia nih hebat. Ya, kecil kelihatannya ya. Oh Tuhan, anugerah. Nah, saudara-saudara, tentu kejepit dia. Dia enggak tahu harus berbuat apa. Ya untunglah, ya saya juga diberi anugerah, itulah hari-hari di mana keluarga ini saya layani. Rumah tangga pun tinggal pecah. Biasanya kalau ekonominya kejepit, utang ada di mana-mana, kadang-kadang kompensasinya pun jadi nggak karuan ya. Betul tidak? Kadang-kadang bisa terjadi. Bisa narkoba, free sex, dugem, dan lain-lain. Orang kalau tertekan, stres. Kalau anak Tuhan sih di kaki Tuhan solusi. Nggak amin ya? Oke. Apa-apa, mungkin Anda alamatnya banyak. Kalau anak Tuhan sih cuma satu, Taman Getsemani, tersungkur di kaki Tuhan ya. Nah, saudara-saudara, singkat cerita, gak percuma memang dilayani dan mengundang Roh Kudus untuk terlibat ya. Bisa-bisanya loh Tuhan menghadirkan satu pribadi yang bisa membackup dia, yang bisa menolong dia. Singkat cerita nantinya, dia yang sudah kelihatan kejepit dan bakal divonis untuk bayar sekian puluh miliar, ternyata di persidangan dia dinyatakan menang. Dahsyat. Tidak hanya dinyatakan menang,
Entah gimana caranya, saya nggak bisa detail ya, dunia hukum kan saya bukan pakar ya. Kok bisa-bisanya sudah dilepaskan dari tanggungan, itu perusahaan dinyatakan sebagai milik dia. Double. Ketahuilah karena dosa, kita duduk di kursi terdakwa. Dan apa yang harus kita terima? Mati. Lihat kiri kanan. Upah dosa maut, bukankah ada guratan M? Ada kan? Buka dong, siapa tahu OPQ RSTU beda. M kan? Oh pas lupa M, mati, motiar, meot, mampus. Kalau bahasa Belanda skakmat, mat. Double M, memento mori, memento mori, kepastian akan kematian karena dosa manusia. Duduk di kursi terdakwa, tinggal ketok, mati. Halo? Tapi untung, 5 ini kan melambangkan angka kasih karunia. M di tengah, dikepung 5 jari. Dan Anda akan menjumpai Ibrani 13:5b. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku hanya besar Allah, sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Engkaunya kecil. Katupkan, hai maut, di mana sengatmu. Loh, amin. Puji Tuhan, anugerah. Ini lambang anugerah, 5 ini angka anugerah. Nah, saudara-saudara, jadi betapa indahnya nih saudara. Kalau dalam bahasa Inggris kita jelas dapat 2. Harusnya dihukum mati, ternyata dibebaskan. Bahkan kita dapat sorga. Walaupun perbincangan sorga seringkali orang bilang, belum lah Pak. Betul, kalau sorga fisik belum. Atmosfer sorga sudah. Ngerti atmosfer sorga? Suasana sorga. Nah, saya khawatir nih, Anda jadi Kristen sekian lama, tapi atmosfer sorganya nggak hadir-hadir. Kapan hadir atmosfer sorga, suasana sorga? Di gereja. Suasana sorga ada dalam hatiku, ya di gereja. Sampai rumah, kencang. Gak lama lagi meledak. Apa? Nanti sampai gereja, suasana sorga ada dalam hatiku. Up and down. Halo? Loh iya, fisik sorga jelas belum. Atmosfer sorga sudah. Itu dia. Hidup di bumi dengan suasana sorgawi, atmosfer sorga. Kalau Anda hidup di bumi dengan suasana duniawi, kerugian besar. Jadi anugerah dalam bahasa Inggris menegaskan kita dapat 2. Saya baca ulang ya. Apa sih mercy? Mercy adalah kemurahan hati Allah yang membuat kita tidak mendapat apa yang seharusnya kita dapat. Sadar? Itu yang harus kita dapat. Tapi hadirlah grace yang mengatakan kemurahan hati Allah yang membuat kita mendapat apa yang seharusnya tidak kita dapat, yakni sorga. Dibebaskan dari hutang puluhan miliar saja, kelegaan yang luar biasa. Masih ada keputusan. Karena engkau yang sudah mengelola dan alasan macam-macam, perusahaan ini pun Anda pemiliknya. Dibebaskan dari beban puluhan miliar. Dan dialah sekarang pemilik usaha itu. Nggak amin ya. Oke, ini kelihatannya yang datang karyawan jadi susah. Case-nya perusahaan. Oke, yang ketiga. Sekarang bahasa Ibrani. Kalau bahasa Ibrani itu kaitannya bangsa pilihan ya. Bahasa Ibrani anugerah adalah ken. Diterjemahkan begini, belas kasihan dan tindakan Allah untuk menyelamatkan Israel dari segala kesulitan dan marah bahaya tanpa, perhatikan kata tanpa memperhitungkan kelayakan dan kepantasan mereka. Emang bangsa Israel layak dan pantas untuk menerima anugerah? Coba lihat perkembangannya. Lalu sampai-sampai kan perlu diberikan contoh tentang Hosea ya. Hosea yang diperintahkan untuk mengawini pelacur ya. Ya, itu untuk menggambarkan betapa Allah itu setia, dan pelacur ini menggambarkan kekristenan yang dulunya bukan siapa-siapa, sudah diangkat dalam kemuliaan, tapi masih juga melakukan perselingkuhan rohani. Halo? Tidak layak sebenarnya, tapi heran, nantinya dibuktikan anugerah bekerja, dibebaskan dari perbudakan dan dikeluarkan dari Mesir.
Itu tidak hanya menjelaskan tentang bangsa Israel sebenarnya, termasuk kita. Kita dikeluarkan dari Mesir nih, kota kebinasaan. Disinilah perbudakan. Kita dikeluarkan, dibebaskan, merdeka. Ini kelihatannya saya heboh sendiri, merdeka. Ya, oke. Kalau bahasa Yunaninya, charis. Ya, tadi Israel, sekarang non-Israel, kitalah yang dimaksudkan. Belas kasihan dan tindakan Allah untuk apa? Menyelamatkan manusia yang telah jatuh dalam dosa melalui pengorbanan Yesus Kristus. Oke, itu hal pemahaman dasar. Mari kita masuk pada bagian tentang kalau benar aku sudah mengalami anugerah, lalu apa yang kutemukan? Ini dia. Ya, mula pertama muncul anugerah kasih karunia ternyata di Kejadian 6 ayat 8 ketika Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Akibatnya Nuh mengalami dua hal. Kebaikan Tuhan, yang kedua kemampuan Tuhan. Dari mana kita bisa simpulkan kebaikan Tuhan? Kan Nuh sama dengan kita. Ayat yang berkata semua orang sudah berbuat dosa kehilangan kemuliaan Allah, upah dosa, Nuh termasuk, betul. Tapi Allah memperhitungkan kualitas percayanya. Nuh istri 3 anak 3 mantu diselamatkan. Kita ada hari ini karena kebaikan Tuhan. Amin. Tuhan itu baik, amin. Sadar nggak Tuhan itu baik? Saya lihat wajah-wajah yang menyadari kebaikan Tuhan ya, saya lihat. Ada yang tetap nggak? Wajah padang gurun, kering kerontang. Di gereja Tuhan hadir aja nggak rasa Tuhan baik. Gimana bisa mempersembahkan pujian penyembahan dupa harum bagi Bapa? Kalau engkau sadar Tuhan baik, itu pujian penyembahan dari hatimu, pantas ketika keluar dupa harum, membuka tingkap langit, berkat tercurah. Ya, nah saudara-saudara, kebaikan Tuhan. Ternyata tidak hanya kebaikan Tuhan, tapi juga kemampuan Tuhan. Kalau kita mengalami kasih karunia, dua-duanya kita pun temukan. Hal kebaikan saya sudah tanya, Anda sudah jawab. Sekarang hal kemampuan Tuhan. Tahu dari mana Nuh mendapatkan kemampuan dari Tuhan? Ketika dia diperintahkan untuk buat bahtera. Itu bahtera 300 hasta. Panjangnya kalau dalam meter 157. Lebih besar, lebih panjang dari lapangan bola. Lapangan bola kan maksimal 110. Coba Anda, ini kan peristiwa 5.300 tahun yang lalu. Kan Nuh dipanggil untuk melayani 3.650 sebelum Masehi. Berarti ini 5.000 tahun yang lalu. Saudara. Coba Anda di zaman modern ini, kalau udah terlanjur Pak Hadi yang sudah dijadikan contoh ya Pak ya, relakan dikorbankan Pak. Oke. Kebetulan kan pakai baju merah, berani. Oke ya Pak Hadi, misalnya Pak Hadi nih pura-puranya Nuh modern. Allah perintahkan untuk bikin bahtera yang panjangnya 157 meter, lebarnya 50 hasta, kurang lebih 50 hasta kali 45 cm lah. Ya berarti sekitar 25 meter, tingginya 30 hasta, sekitar 13 meter. Kira-kira gimana ya? Mampukah? Mustahil ya? Gimana kalau 5.000 tahun lalu? Itu besar, nggak mungkin. Papan yang tipis-tipis, pasti papan tebal-tebal. Betul? Iya. Tapi heran, ketika Nuh mendapatkan anugerah tidak hanya hal kebaikan, tapi kemampuan dari Tuhan, Tuhan akan berikan. Ukuran bahtera sudah orang akan bilang mustahil. Yang kedua, bikin bahtera di atas gunung. Makin sulit makin gampang. Yang lebih sulit yang ketiga, dicemooh. Kalau Anda dicemooh orang semedan gimana? Gak usah semedan lah, se-Avia Cemara lah. Asal datang kok dicemooh. Ada yang berbisik lagi, gila. Oh iya, nggak dianggap orang gila kok. Kalau kita sering direndahkan, terluka, hilang kekuatan. Orang yang terluka,
Makanya jangan hidup dengan akar pahit. Potensi Anda sirna. Hiduplah dalam pemulihan. Apalagi sedang bicara anugerah yang memerdekakan. Pastikan pulih. Amin. Sebab luka hati, wah, kita nggak mungkin berprestasi, nggak mungkin. Ada banyak energi yang lolos dari kita ya. Si Nuh ini sudah bikin bahtera yang begitu besar, di atas gunung dicemooh. Tapi heran, dia bisa menyelesaikannya. Simpulan, inilah kemampuan yang datang dari Tuhan. Ya, supaya memperkuat saya sisipkan kesaksian lah ya. Minum dulu. Orang sini pasti tahulah peristiwa tsunami Aceh. Tahu ya? Itulah kali pertama saya lihat lautan mayat ya. Lautan mayat, nanti total kan 329.000 sekian. Buntutnya saya lupa. Aduh, mayat di mana-mana. Waktu itu saya dapat perintah beruntun untuk melayani Aceh 17 kali. 5 kali melalui penerbangan, akibatnya per kilonya mahal. Tapi 12 kali darat. Anda tahu 8 provinsi. Jakarta Aceh 4 hari baru nyampe. Pernah naik mobil 4 hari non-stop? Saya bikin peraturan 61. 6 jalan 1 jam berhenti. Per kendaraan 2 driver termasuk saya. 61. Hari keempat baru sampai. Pulang berarti 4 hari juga. Kurang lebihnya. Lebih cepat jelas, tapi tetap hitungan harinya 4. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Misalnya begitu. Baru gelombang 1 kembali, tahu-tahu Roh Kudus sudah ngomong. Berangkatkan pasukan kasih sayang yang kedua. What? Yang benar Tuhan? Ya, inilah momentum, inilah saatnya. Berangkat. Aduh Tuhan, lelah sekali Tuhan. Berangkat. Laskar, gak punya pilihan. Segera berdiri dalam kereta, siap komandan. Walaupun sembari berpikir, duitnya dari mana? 1 truk berapa belanjaan? 1 truk aja misalnya. Berapa belanjaan? Sembako, tenda, selimut, dan seterusnya. Tapi heran loh, Tuhan berikan kemampuan. Dalam waktu cepat bisa dipersiapkan. Dan kami berangkat 4 hari. Maju, 4 hari mundur. Baru istirahat beberapa saat, tahu-tahu ngomong lagi. Pasukan ketiga berangkat. What? Tuhan, habislah sudah. Tenaga aja belum kembali. Uang juga enggak ada. Berangkat. Siap. Tim saya kasih tahu. Perintah turun, kita harus berangkat. Gak mungkin Om. Gak segitunya Tuhan deh. Saya bilang, Tuhan perintahkan kita berangkat. Kalau kalian tidak mau, saya akan cari tim yang lain. Yang benar Om. Betul, kalau kalian tidak mau berangkat, tim lain akan saya berangkatkan. Siap Om. Dan heran, kami bisa belanja. Dan truk penuh, kadang 2 sekali yang berangkat. Dan itu 12 kali. Dari mana datangnya? Kemampuan dari Tuhan. Kasih karunia membuat kita menerima 2 hal. Kebaikan. Yang kedua, kemampuan. Ini nanti berlaku di segala bidang. Bidang studi, karir, bisnis. Engkau diberi kemampuan ekstra. Bahkan sampai bikin orang terperangah, kagum, heran. Sembari berkata, Kristen memang beda. Karena Allahnya hidup. Amin. Saya suka pakai dramatisasinya begini nih. Ya. Kemampuan kemanusiaanku hanya 3 langkah. 1, 2, 3. Ini udah maksimal. Kalau hidup kita maksimal, orang juga sudah salut. Ih, maksimal hidupmu. Nyaris gak ada yang terbuang. Betul tidak? Tapi ini hanya kemanusiaan, kemampuan kemanusiaan. Tapi kalau udah bicara anugerah, terus muncullah kemampuan Tuhan, maka bahasa saya kaget-kaget karena sadarnya nanti. Ya, tahu-tahu saya bisa masuk ke langkah keempat, kelima, keenam, ketujuh, sengaja ambil angka 7, angka sempurna. Ya, saat itulah mujizat terjadi dan aku terkesiap. Ih,
ini kan gak mungkin, aku gak mungkin bisa seperti ini. Wow. Kenapa? Ada kuasa supranatural yang hadir, yang melibatkan diri. Kalau saya dramatisir kan saya berarti noleh. Hei, aku hanya bisa 3 langkah, 4 langkah siapa yang menambahkannya? Anugerah, kemampuan dari Tuhan. Amin. Terus saya juga jadi hamba Tuhan hanya karena anugerah. Kan Krismuntu gak mungkin jadi pendeta. Karena masa lalu yang bejat berarti najis. Karena pria pemalu berarti gak mungkin tampil. Coba pemalu suruh tampil dilihat orang, kan penderitaan. Kecuali yang urat malunya putus. Ya kan? Ketiga, saya pelupa. Bayangkan pelupa suruh khotbah. Ini sudah tahun ke-38 saya jadi hamba Allah. Jamaah, oi jamaah. Haleluya. Udah tahun ke-38. Bayangkan tahun-tahun awal mulai muncul di Warta Mawar Saron, kan saya awal-awalnya 4 bulan saya di Mawar Saron. Muncul nama Krismuntu. Walau sudah melalui SOM, School of Ministry. Sudah, ya nantinya sambung ke teologi ya. Nah, jadi karena sudah sang gembala, sang pembina sudah merasa sudah memperlengkapi, jadi yang sudah diperlengkapi dan sudah disiapkan begitu rupa mulai dimunculkan di Warta. Apalagi waktu itu Mawar Saron cabangnya Jakarta sekitarnya 176 ya, mengadopsi programnya Choyonggi, gereja terbesar di dunia ketika itu. Jadi buka cabang di mana-mana. Jadi butuh pengkhotbah banyak. Lulusan SOM mulai ditampilkan, Krismuntu keluar namanya, Krismuntu. Begitu baca langsung berdebar. Berdebarlah saya. Ya, itu kan munculnya untuk tugas minggu depan, tapi begitu baca udah langsung berdebar. Tung tarang tang tung tarang tang tung tarang tang tung. Apalagi pas menjelang hari H. Wah, tambah berdebar. Tang tung tang tung tang tung tarang tang tung. Wih. Saya belajar mati-matian kayak mau ujian tesis. Mati-matian. Tapi begitu tampil hilang semua bahan. Pelupa ya saya itu. Pelupa saya ini. Saya selama-lama bilang gini, Tuhan, gak bakat lah jadi pendeta. Tiap kali namanya muncul, padahal tugasnya masih seminggu, jantungku udah berdebar. Pretel semua organ ini, udahlah jadi akuntan saja Tuhan. Tapi ternyata udah tahun ke-38 ini. Halo, amin. Ya, yang keempat ini sebenarnya bisa dibilang paling parah ini. Saya ini Adidas, IQ di bawah dasar. Saya suka nuduh jemaat, tell me, telat mikir. Padahal saya lebih parah, saya Adidas, IQ di bawah dasar. Gimana mau jadi pendeta? Halo, saya ini gak mungkin jadi pendeta, tapi heran hari ini ada pendeta Krismuntu. Aduh, aku tidak hanya mengalami kebaikan Tuhan karena aku berubah. Aku menghormati anugerah. Makanya di tahun-tahun awal saya jadi hamba Tuhan atau pertobatan, saya benar-benar berusaha keras untuk menyalipkan daging. Dengan cara ketat doa puasanya. Gak main-main sejak awal. Pokoknya 3 hari non-stop. Tiap minggu berjalan loh. Bukan program sesekali, enggak, itu paten. Seminggu tuh 7 hari, saya persembahkan 3. Minggu depan 7 hari, 3. Minggu berikut 7 hari, 3. Tinggal pilih, Senin, Selasa, Rebu, Kamis, Jumat, tinggal pilih. 3 hari non-stop loh. Kadang ada orang ngakunya puasa 3 hari, malam ini makan, besok malam makan, lusa malam makan, itu sambungan. Saya sejak dapat panggilan tobat, saya sadar saya bejat. Kalau aku tidak salibkan daging, aku sulit menang. Untuk lepas narkoba emang gampang, tidak mudah, melintir. Karena saya sadar itu, saya puasa habis-habisan. Hari sore tadi sebelum matahari tenggelam, itu udah makan minum terakhir, close. Besok gak makan, lusa gak makan, genap 3 kali 24 jam. Pujian, penyembahan, doa, mengucap syukur, baru dibuka. Ceritanya gampang ya. Hari pertama saja saya udah guling-guling, aduh sakit. Ibu rohani saya mendekat, sudah Kris, kamu baru jiwa baru ya. Tuhan juga gak ingin kamu siksa diri, bahasa dia siksa diri. Tapi saya jawab, aku udah janji sama Tuhan 3 hari. Jadi gak saya lakukan.
Besok lebih parah saya melintirnya. Ibu rohani saya datang lagi. Papa rohani pelayanan memang Om Yakob. Tapi papa rohani pertobatan Pak Buce Said Tapi. Dia bandit importir senjata. Dia memenangkan saya di Cipinang University. Ada kampusnya di Jakarta. Tapi harap Anda tidak studi di sana. Jangan kira gampang bisa lolos. Hukum rimba. Sungguh hukum rimba itu. Ya apalagi kayak saya, putih, kecil begini. Bisa buat pesta saya. Tahu dong, pesta Sodom dan Gomora. Saya betul bertaruh tiap hari, tiap malam. Itu ada kesaksian, nanti lama di situ. Biar. Ya pokoknya anugerah saya bisa lolos lah ya. Ya, nah mau ngomong apa tadi? Ya. Hari kedua lebih parah saya. Ibu rohani datang lagi. Sudahlah, Tuhan tahu kerinduan kamu. Saya tetap jawab, tidak, aku janji 3 hari. Besok lebih menderita saya. Dideketin lagi. Sudahlah, jangan gini caranya lah. Tetap saya nggak mau. Sampai 3 hari kena. Minggu depan penderitaan yang sama, saya ulang. Minggu ketiga penderitaan yang sama, saya ulang. Sampai satu ketika menjelang Paskah. Menjelang Paskah Roh Kudus ngomong di hatiku. Tuhan Yesus puasanya 40 hari loh. Langsung saya enggak sanggup. Saya langsung bilang enggak sanggup. Tapi saya jawab lagi, perpuluhannya 4 hari. 10%-nya saya akan jalani. Ternyata pergeseran hari ketiga sampai ke 4 malam itu. Malam aja dulu. Itu karena perut kosong udah 3 kali 24 jam. Panas loh. Panas sekali badan ini. Untuk tidur saja saya Tarzan. Alias Colorado. Gak paham ya, gak apa-apa. Tarzan lah pokoknya ya. Itu pun gak sanggup di atas tempat tidur. Di mana? Di lantai. Saking panasnya. Dan per 2,5-3 jam saya masuk kamar mandi. Ngapain? Hanya ambil gayung, siram pelan-pelan. Kayaknya ada uap yang naik. Panas. Nanti masuk lagi kamar, tetap di lantai. 2,5-3 jam udah gak sanggup lagi. Masuk kamar mandi, siram pelan-pelan. Besok pagi, kan puasa Kristen itu bukan kayak puasa yang lain-lain. Puasa Kristen tanggung jawab harian tetap harus dilaksanakan. Dan harus jaga jangan sampai orang lain tahu kalau kita puasa. Jadi tetap aktivitas di gereja, walaupun kadang bilang, tambah kurusnya kamu. Mana enggak lah, kurus kamu itu. Baju kebesaran kali. Lama-lama kan diulang-ulang saya drop 12 kilo. Iya 12 kilo, banyak loh itu, 12 kilo. Lama-lama saya bilang, udahlah lahiriah boleh merosot tapi rohani. Berusaha untuk tidak orang tahu. Suka lap rambut sampai basah. Kan kadang Kristen begitu puasa, gua puasa jangan gitu lu sama gua lu. Orang lain tahu, hilang berkatmu. Hilang. Anda dapat pujian dari manusia. Sayang kalau suka pamer. Ya. Itu hari keempat, itu saya rasa hidupku, jalanku slow motion. Melayang saya. Tapi heran begitu selesai 4 hari. Bahasa baptisan Roh Kudus yang nantinya muncul. Saya dapat pengurapan Tuhan. Itu membuat saya nangis jadi-jadi. Hebatnya Tuhan. Tanpa anugerah gak ada Kris Muntuari. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ini tepuk tangan maknanya habislah khotbah atau gimana? Hah? Halo? Hah? Soalnya saya tadi dibisikin sama bro itu ya, 40 menit bro, 40 menit. Kenapa? Udah biasa, total ibadah 1 jam. Oh ya? Waduh habis lagu ini. Habis ya Bu? Oh tidak ya? Yang Tambo Cie ya, anggaplah rumah makan Padang kita ya. Kebetulan tadi saya juga di Pondok Gurih tempatnya Pak Fajar ya. Wih, hen hauce.
Bukan hao ce Xian Jinping. Haleluya. Oke, jadi buktikan bahwa kita ini mendapatkan anugerah. Hal kebaikan Tuhan kaitannya keselamatan. Merdeka. Tapi harus terbukti kemampuan dari Tuhan. Kalau hanya pembukaan tanpa berlanjut, waduh, itu sama aja tidak pernah mengisi kemerdekaan. Setelah dimerdekakan, itu kemerdekaan harus diisi. Kayak RI 1 sekarang nih, dengan pembangunan, iman kita harus terus dibangun. Amin. Itu dia. Nah, itu nanti yang akan membuat kita mulia awal, nih mujizat pertama, mujizat lain menanti. Kita akan dibawa dari satu kemuliaan pada kemuliaan dan kemuliaan yang selanjutnya. Kenapa? Ada kemampuan dari Tuhan. Oke? Nah, sekarang kita masuk pada bahasan yang ketiga. Tapi mungkin saya akan hentikan bagian yang pertama saja. Karena bagian ini pun sebenarnya juga panjang. Kita masuk, tadi kan hanya menyebut, sekarang kita lihat tulisan Paulus nih, 1 Korintus 15 ayat 10 yang kita baca. Ya kan, itu benarkah Paulus juga mengalami kebaikan Tuhan? Ayat 10 tadi sudah kita baca. Ayat 9-nya bilang begini, karena aku, kata Paulus, adalah yang paling hina dan dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Paulus sebagai penulis ingin mengatakan, aku ada ini benar karena anugerah. Aku ini paling hina, bahkan tidak layak. Tapi fakta nanti kita lihat, Paulus special one. Betul tidak? Nah, ternyata apa yang terungkap di ayat 9 yang diakui oleh Paulus itu sama halnya dengan yang dikatakan oleh John Newton, pengarang lagu Amazing Grace. Ya, pernah dengar lagunya? Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Amazing Grace, sweet the sound. Ya, sweet the sound ini ternyata bukan soal suara, lebih pada makna. Karena kalimat lanjutnya, Amazing Grace itu save a wretch like me, menyelamatkan orang sepertiku. Kata wretch itu ternyata diterjemahkan orang yang celaka, orang yang malang, orang yang jahat. Maaf, ini karena tertulis di Kamus Besar Bahasa Indonesia, jadi saya sebutkan, jangan kira saya marah. Bajingan, bangsat, sampah, rusak. Orang seperti aku mengalami grace yang amazing, yang ajaib. Lalu, anugerah itu penuh dengan keajaiban. Amin. Oke, mari diperjelas siapakah John Newton. John Newton ternyata seorang pemuda Inggris yang terlibat dalam perdagangan budak. Dia pemabuk, dia pemerkosa, dia juga penghina Alkitab. Halo? Parah ini John Newton nih, ya. Satu ketika, ini masa lalunya ya, kan dia terlibat dalam perdagangan budak. Kapal setelah mengangkut budak dari Afrika untuk dibawa ke Eropa, Amerika, di tengah samudra dihantam badai yang berkepanjangan. Berkepanjangan sebab nanti dalam sejarah baru minggu keempat mulai reda. Bisa dibayangkan berminggu-minggu dihantam badai. Tentu ancamannya tenggelam dan mati. Betul tidak? Bukan hanya soal badai, ombak, tenggelam dan mati. Yang paling menakutkan si John muda ini adalah omongan teman-teman orang kapal, termasuk kaptennya. Kenapa? Mereka mulai bicara satu sama lain, yang bikin kita kena musibah. Ini John. Karena John suka menghina Alkitab. Jadi dikaitkan dengan peristiwa yang dimakan ikan 3 hari itu. Yunus. Kamu yang bikin sial, kamu harus dibuang ke laut agar reda. Jadi betapa takutnya si John berhari-hari. Asal ketemu teman takut ditangkap terus dibuang. Jadi sekian lama dia stres.
Hingga masuk ke minggu keempat dan mulai reda. Dan akhirnya dia selamat. Dia sadar karena anugerah. Dan dalam proses pertobatan, hadirlah Amazing Grace. Bahkan nanti masih ada tambahan 260 lagu. Amazing Grace. Halo? Mari saya lanjutkan ya. Ini kan soal penulis lirik ya. Penulis lirik memang John Newton, tapi notasinya ternyata Edwin Excel ya. Ini profesor sebenarnya nih, hebat nih. Tapi saya nggak cantumkan tahunnya ya, karena yang lebih saya munculkan orang ketiga sekarang, William Wilberforce. Dia anggota parlemen Inggris yang termotivasi dengan lirik Amazing Grace. Karenanya dia berjuang mati-matian untuk menghapus perbudakan. 18 tahun dia berjuang sebagai anggota parlemen. Pada 1807 berhasillah dia, perdagangan budak dihapus. Tapi tahun yang sama di bulan Desember, sang penulis John Newton mati. Ya, perdagangan budak memang dihapus 1807, tapi budak yang sudah telanjur tidak dibebaskan. Masih 26 tahun kemudian ternyata, 1833 baru sah budak dimerdekakan. Tapi di tahun yang sama, William Wilberforce pun mati. Anda lihat perjuangannya? Halo? Urusannya apa penyebutan budak? Saudaraku, kaitannya Yesus Tuhan yang memberikan anugerah dan benar memerdekakan. Karena Filipi 2:7 kan jelas mengatakan bahwa Yesus merendahkan dirinya serendah-rendahnya dan menjadikan dirinya hamba. Kata hamba, doulos, ternyata ini lebih mengarah pada budak. Halo? Yesus itu demi memberi anugerah. Dia merendahkan diri, dia mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya serendah-rendahnya dan menjadikan dirinya hamba. Anda tahu, Yesus sampai turun ke tempat yang paling rendah, bahkan lebih rendah dari binatang. Tahu dari mana? Prosesi salib. Kalau Anda baca pemahaman salib ya, nanti bukalah. Anda kan biasa buka Google atau lain-lain ya. Salib ternyata proses perendahan harkat martabat manusia lebih rendah dari binatang. Yesus diperlakukan tidak manusiawi. Mari lihat strata sosial. Teratas, owner, misalnya ada perusahaan. Yang paling tinggi pemilik usaha. Setuju? Ranking 2, mau dia dirut, presdir, asal makan gaji, pegawai namanya. Ranking 3, di rumah sang pegawai ada dulu namanya PRT, sekarang sudah jadi ART. Gak paham ya? Oke. Asisten ya. Nyelip, binatang piaraan. Baru di bawahnya budak. Kok gitu? Iya memang gitu. Binatang piaraan sama budak sama-sama diberi makan. Tapi binatang piaraan diberi makan plus belayan. Punya piaraan gak sih? Bukan pil apa wil. Binatang piaraan. Halo? Kucing anjing dan lain-lain. Bukankah Anda memberi makan plus menyayang? Betul? Tidak dengan budak. Budak, semua hak kecabut. Andaikan bos marah dan dia butuh pelampiasan, tinggal panggil budak satu, gebukin, injak, tusuk, buang ke tong sampah. Tidak ada haknya. Itulah budak. Dan ketahuilah, salib peruntukannya bagi budak yang strata sosial udah paling rendah, yang paling tidak disukai. Itu dia. Kebayang gak, demi menyelamatkan kita, demi memberikan anugerah buat kita. Amazing. Dia persembahkan hidupnya. Serendah-rendahnya, lebih rendah dari binatang. Menjadikan dirinya doulos. Penterjemahnya sih hamba, padahal budak. Halo? Loh iya, karena sejarah salib itu kan di zaman kekaisaran Roma. Bagi siapa? Budak yang paling tidak disukai, karena budak itu alat produksi. Mundur jauh ke belakang, kan gak ada high tech, gak ada mesin, gak ada apa gitu. Tenaga kerja manusia yang dibutuhkan, betul? Betul?
Lah ngapain ada urusan salib? Jadi kalau misalnya ya, saya bos, ini pegawai ada 100 orang. Nanti 100 itu saya jenjang, siapa yang paling berproduksi, paling menguntungkan. Nanti ketemu yang paling tidak berproduksi, yang hasilnya paling rendah. Yang paling bawah itu akan dijadikan contoh. Jadi sengaja bikin pertemuan, ini yang paling tidak menguntungkan, disuruh maju ke depan. Saya sebagai bos bilang begini, kalian kalau tidak menyenangkan aku, kalau kalian tidak menguntungkan aku, lihat temanmu, dia akan disesah. Yesus mengalami penyesat, betul? Yesus disesah. Anda tahu prosesi sesah? Semua baju harus dilepas. Walaupun berdiri, buka kaki. Kemudian bungkuk badan, kembangkan tangan. Artinya, permukaan kulit harus semua terbuka, karena algojo kiri kanan akan melepaskan cambuk silih berganti sembari mencari permukaan kulit mana yang belum berdarah. Itulah penyesalan. Yesus salah apa? Salah apa? Lemah lembut, penuh kasih, apapun masalah bisa kasih solusi, penyakit apapun bisa sembuh, mati pun ditaklukkannya, kematian. Salah apa? Kenapa harus mengalami penyesalan? Halo? Berhenti? Tidak. Dengar kalian semua. Kalian tidak menguntungkan. Lihat, sudah disesah. Angkat ke salib. Terakhir, patahin kaki. Krak! Ingat kamu semua. Untuk budak. Dan Yesus ada di sana. Demi siapa? Aku. Si bejat keris muntung. Sampah kehidupan. Aku terima anugerah. Amazing. Sadar nggak anugerah itu ajaib? Luar biasa. Mana bukti bahwa anugerah yang Tuhan beri tidak sia-sia? Mana? Mana? Kalau memang tidak sia-sia, aku bekerja lebih keras. Emang keris untuk kerja keras? Keras. Saya lakukan terus. Di zaman yang terancam sekalipun, saya hampir mati 10 kali sekalipun, tetap bekerja. Halo? Aku ingin bilang ke Tuhan, enggak sia-sia. Anugerah yang kau beri akan kubuktikan. Tidak sia-sia. Halo? Loh, di balik anugerah, mujizat pertama itu keselamatan, itu yang dimaknai dengan kemerdekaan. Kita dimerdekakan oleh Tuhan dari kutuk dosa iblis maut. Amin? Itu dia. Ya. Jadi mari sadar betapa Tuhan nyatakan anugerah bagi setiap kita. Mari buktikan bahwa hidup ini berubah agar Tuhan semakin dimuliakan. Amin. Amazing Grace ditulis oleh John Newton, pemuda bejat, tapi heran begitu dia sadar menerima anugerah, dia tinggalkan segalanya, dia persembahkan hidupnya bagi Tuhan. Semoga Anda termotivasi melakukan apa saja untuk Tuhan dimuliakan. Sampai batas itu saja. Mari kita tundukkan kepala. Tundukkan kepala, tutup mata. Masuk dalam sikap doa dan menyembah Tuhan. Musik hantar kita terus. Tundukkan kepala, mari kita masuk dalam saat teduh atau sela. Musik penyembahan instrumental ya. Teduhkan seluruh kebisingan hidupmu agar engkau menangkap rema firman Tuhan hari ini. Sebab kalau hanya logos itu berhenti di kepala kita sebagai pengetahuan firman. Apa artinya kalau hanya pengetahuan firman? Firman harusnya menjadi rema karena dengan cara semua rahasia yang datang dari Tuhan pun terungkap. Maka kuasa firman mengubahkan hidup kita. Yesusku, haleluya. Haleluya. Tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya,
Aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Jangan gentar, karena kalimat lanjut berkata, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Tuhan akan berikan kemampuan. Asal engkau buktikan, Tuhan, ku pastikan gak sia-sia. Engkau sudah mengosongkan dirimu, merendahkan dirimu serendah-rendahnya. Bahkan lebih rendah dari binatang. Engkau rela menjalani jalan salib. Engkau rela menerima 10 siksa. Bahkan sampai puncak siksa, puncak derita salib Golgota. Untuk mengungkapkan kasih karunia bagiku. Akhir zaman adalah masa penampian. Setialah kepada Tuhan. Setialah. Kita harus memastikan bahwa kita ada di tangan Sang Penampi. Beritahu teman-teman jangan terperangkap di zona nyaman. Mari hampiri Tuhan. Mari berkomunitas dalam pujian, sembah dan sabda. Panggil mereka pulang. Punyalah etika, punyalah rasa hormat terhadap Tuhan. Kalau engkau meninggalkan ibadah, engkau sedang melecehkan anugerah. Sayang bukan? Bersyukurlah sebab Tuhan itu baik. Bahkan teramat sangat baik. Akan muncul kemampuan dari Tuhan. Engkau akan terkejut sendiri. Tiba-tiba dalam pekerjaan di mana engkau tidak mampu, Tuhan berikan kemampuan ekstra. Sampai pencapaiannya pun bikin kau terperangah. Begitupun dalam hal bisnis. Aku sebenarnya gak mampu. Tapi kok bisa sampai ke tahap ini? Engkau akan sujud dan berkata, anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih. Aku bersyukur Tuhan. Ayo sembah Tuhan. Tuhan itu baik. Hena halahasika hanamaku. Haleluya glory. Haleluya. Haleluya. Selamanya. Selama-lamanya. Selamanya tiada yang lain. Yesuslah saja yang kan ku puji, puja, sembah dan sanjung tinggi. Haleluya. Oh. Semesta memujimu, terlebih kami umat tebusan, terlebih kami yang telah menerima anugerah-Mu ya Tuhan, diselamatkan karena kebaikan-Mu, diberi kemampuan untuk semakin memuliakan-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Akan kupastikan anugerah-Mu tidak sia-sia. Oh malahasya, oh glory. Selama-lamanya, selamanya. Yesus, anugerah-Mu ada. Haleluya. Seharusnya aku dihukum, ternyata Kau selamatkan ya Tuhan. Terima kasih untuk kepastian menjadi milik kekal-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Curahkan pengurapan baru ya Aba ya Bapa. Curahkan, isi kembali bencana hidup umat-Mu, agar hati luka Engkau membalutnya, agar semat runtuh Engkau membangkitkannya, agar langkah goyah ditegakkan kembali dalam nama Yesus. Haleluya. Dan ku puji
pujimu, kan ku puja sembahmu. Haleluya, haleluya, enamat rasulnya. Haleluya, haleluya, wadana selamat. Haleluya, curahkan anugerah rahmat dan berkat-Mu ya Allah ya Bapa. Glory, oh glory, haleluya, selama-lamanya Tuhan. Haleluya, glory, Yesuslah saja, Yesuslah saja. Mari sedang jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri, kita ada dalam hadirat Tuhan. Sikira bala tidak dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Sikara bala haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika malam hari ini engkau telah mendengarkan firman Tuhan, dan jika Roh Kudus berbicara dalam hatimu, engkau yang selama ini mungkin kau jauh dari anugerah Tuhan, kau mulai mengerti kenapa Yesus harus datang sebagai hamba dan mati di atas kayu salib, semata-mata karena Dia mengasihi kita dan mencurahkan anugerah dalam kehidupan kita. Dan anugerah itu akan memampukan kita untuk menyelesaikan setiap tugas yang Tuhan percayakan bagi kita dan dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Jika malam hari ini engkau butuh topangan doa, mari angkat satu tanganmu di hadapan Tuhan, satu tangan lagi letakkan di dadamu. Kami di tempat ini akan satukan hati berdoa bagi setiap engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, 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 haleluya. Haleluya, kami minta hamba-hamba Tuhan boleh mendoakan secara langsung. Silakan hamba-hamba Tuhan. Bagi yang mengangkat tangan, silakan doakan. Haleluya, haleluya. Mana ku ada berdiri menghadap tatamu Bapa,
Kami bersyukur Tuhan untuk pelawatan-Mu, untuk kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah itu Tuhan menjadi kekuatan bagi kami untuk senantiasa berketetapan dalam hati kami. Untuk terus berjalan dalam anugerah-Mu Tuhan. Karena anugerah dan kasih karunia Tuhanlah yang menyebabkan setiap kami menerima kebaikan kami Tuhan. Dan tidak menerima hukuman yang harus kami terima. Dan lebih daripada itu, kasih karunia-Mu yang memampukan kami untuk melakukan yang terbaik dalam hidup kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami berdoa, kami bersyukur. Mari sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Selanjutnya kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat firman Tuhan yang kami dengarkan pada malam hari ini, yang terus mengingatkan kami bahwa sebagaimana kami ada di hadapan-Mu semuanya karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Ingatkan kami Tuhan Yesus Bapa yang baik, tertanam dalam hati, pikiran, jiwa, roh kami bahwa anugerah-Mu lah yang melayakkan menyelamatkan kami. Sebentar Tuhan kami akan membawa persembahan kami kepada Tuhan. Tuhan memberkati kami semua yang ada di tempat ini, di rumah Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Hatiku percaya. Tapi sebelumnya kami atas nama seluruh jemaat GBI Avia Cemara mengucapkan terima kasih kepada Pak Kris yang sudah memberkati kami semua. Ya, boleh tepuk tangan. Makasih ya Pak, Tuhan memberkati. Mari saudara, kita mau menerima berkat yang Tuhan sediakan buat kita pada malam hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur sekali lagi dan berterima kasih karena Engkau mengirimkan hamba-Mu Pak Kris untuk memberkati setiap kami. Bapak, kami sungguh diingatkan betapa Engkau Allah yang luar biasa. Tuhan, dalam keadaan sebagai anak Allah, Kau tidak mempertahankan hak-Mu Tuhan sebagai anak Allah, tapi Kau rela merendahkan diri-Mu bahkan mati di kayu salib untuk kami Tuhan yang sebenarnya tidak layak. Itu sebabnya kami bersyukur Tuhan, biarlah kami terus menjaga anugerah yang Tuhan berikan. Bukan hanya menjaga Tuhan, kami terus mau Tuhan setia dan taat. Dan Tuhan, kami benar-benar mau peka akan panggilan-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk malam hari ini. Dan sebentar kalau kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami percaya Tuhan, kami boleh pulang dengan kekuatan yang baru. Kami boleh pulang dengan berkat rohani yang luar biasa. Bukan hanya kami menjadi pendengar, tapi kami akan merenungkan di tempat kami masing-masing. Dan kami mau belajar untuk melangkah. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Saudara, mari angkat tangan kita.
Kita mau menerima berkat yang Tuhan sediakan bagi Abraham, Ishak dan Yakub, dan pada malam hari ini menjadi bagian buat kita semua. Tuhan Yesus Kristus memberkati dan melindungi engkau. Tuhan Yesus Kristus mengarahkan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih setia dari Allah Bapa, kasih kemurahan, kebaikan, pertolongan, penyertaan Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan di dalam Roh Kudus akan menyertai kita dari sekarang, besok, dan sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput setiap kita di awan-awan. Mari setiap kita yang percaya katakan, amin. Shalom, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Sampai hari ini. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Shalom, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa hari Minggu. Yes.